Ya, puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita semua mengucap syukur pada Tuhan kalau hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk beribadah. Puji Tuhan ya. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semua. Patut kita mengucap syukur. Dan hari ini melalui pujian, penyembahan, firman Tuhan yang disampaikan oleh paduan suara dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kita akan bersuka cita dalam Tuhan, kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami semua. Kami ucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada seperti apa yang kami ada pada saat ini, itu karena Engkau begitu baik pada kami semua. Kami boleh menikmati kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Patut pada hari ini dalam ibadah ini kami memuji Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami mau duduk dan tenang untuk mendengar firman Tuhan. Baik yang disampaikan oleh paduan suara. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari Tuhan itu semua boleh membawa iman kami makin bertumbuh dalam Tuhan. Kami boleh makin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan memuliakan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan, entar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara semua. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di ruangan ini, di tempat ini. Untuk sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Amin. Boleh tengok kiri kanannya, depan belakang, kita kasih tos, kita kasih selamat, kita kasih selamat beribadah. Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara, mungkin di tempat ini ada yang datang ke gereja dengan membawa pergumulan, ada yang datang ke gereja dengan membawa setiap masalah, ada yang datang ke gereja dengan membawa setiap apapun mungkin pagi-pagi lagi sibuk dengan segala kehatikan kita. Tapi saya mau ngajak sekarang kita ada sebuah lagu lama, katakan serahkanlah. Kita mau serahkan semua pada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita mau taruh dulu bebannya. Kita mau taruh dulu setiap persoalan kita. Kita mau fokus. Kita mau serahkan semua pada Yesus. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Amin. Tuhan. Yes. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Katakan, apakah kau payah? Apakah kau payah mencari-cari? Yes.
pernah Dia janji hari kan panas. Katakan tak pernah Dia janji. Tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Tapi Dia janji apa, saudara? Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas, Bila topan ganas melandamu. mari katakan, serahkanlah. Hey. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Saya mau ajak kaum pria di tempat ini, kita mau nyanyikan ini. Kaum pria dulu, nanti udah gitu kita kaum wanita. Yang bisa suara 3, kita keluarkan suara 3, suara 2, keluarkan suara 2. Yang punya suara sumbang, keluarkan juga. Gak Tuhan mah, gak lihat suaranya, saudara. Yang penting kita mau nyembah Tuhan dengan hati kita, amin. Siap? Kaum pria semua? Tuh, wah, tuh, wah, gak serahkanlah. Ayo bapak-bapak, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Katakan serahkan, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Buat ini kaum wanita lebih semangat lagi. Siap kaum wanita? Tuh, wah, gak serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kita menyerahkan setiap permasalahan kita kepada Yesus. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti, amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. One more time, Dia akan ganti. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam setiap langkah kami. Amin. Amin. Mari saudara, bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kasih kekuatan. Tuhan yang kasih kita terus melangkah-melangkah. Persoalan terus ada. Persoalan ada, selalu ada setiap hari. Tapi Tuhan kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang kuat, amin. Kita punya Tuhan yang heran. Pekerjaannya sungguh sudah terbukti. Yes. Denganmu Tuhan. Mau berjalan Tuhan. Yes. Sebab Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Tak pernah Kurang ada kesetiaanmu. Sepenuh jiwaku ku yakin
tercurah bagiku senantiasa. Denganmu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau kekuatan kami Tuhan, kami tak pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Amin. Yes. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Mari katakan Yesus kau. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Say. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Tuhan. Tercurah bagiku Denganmu. Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Kau kekuatan kami Tuhan. Kau andalan kami dalam setiap langkah kami. Kami mau terus berjalan bersamamu Tuhan. Oh, katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kau. Dalam Yes Tuhan. berkuasa berjaya untuk Yesus kau Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Oh, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan. Oh, yes Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan. Tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Amin. Amin Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Bersyukur buat hari ini. Kita mau sembah Tuhan. Saya mau sharing sedikit, boleh? Semuanya minta duduk. Saya seringkali datang sama Tuhan dengan membawa setiap list doa saya. Dengan setumpuk ingin berkat, ingin perlindungan, betul ya? Saya terkadang datang sama Tuhan dengan setiap list, Tuhan pengen ini, Tuhan pengen itu. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Betul, Tuhan kita penolong. Tuhan kita adalah kekuatan. Tapi kesannya kalau kata anak-anak sekarang, saya datang sama Tuhan kalau ada maunya aja. Saya datang sama Tuhan kalau ada maunya. Ada mau berkat, saya berlutut sama Tuhan. Mari saya mau ajak semuanya. Kita datang sama Tuhan bukan kalau ada maunya. Kita mau cari maunya Tuhan, benar. Kita mau cari apa yang Tuhan inginkan. Yang apakah hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita cari maunya Tuhan. Bukan kita cari apa maunya kita. Yohanes 3 mengatakan Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roma 12 ayat 1 katakan ibadah yang sejati adalah ibadah yang memberikan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari saya mau ajak semuanya. Boleh nggak kalau ini boleh sebuah permintaan kita. Kita mau datang sama Tuhan tapi kita jangan minta. Kita mau kasih.
Kita mau kasih suara kita. Kita mau kasih penyembahan kita. Kita mau kasih hati kita. Karena Tuhan melihat hati. Kita mau memandang wajahnya. Kita mau minta Tuhan berhadirat di tempat ini. Dan percayalah. Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan berhadirat. Tangannya gak kurang kuat untuk menolong kita. Tangannya akan selalu bersama-sama dengan kita. Kita berserah. Kita minta Tuhan berdaulat. Amin. Lagu ini lagu saya saat teduh. Jadi saya berharap kita semua tahu lagu ini. Saat ku menyembah, Roh bekerja. Yes, Tuhan berhadirat. Amin, Kau bertahta. Saat ku sembah ku rasakan kehadiran Tuhan. Mari siang undang kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan kita. Biarkan Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Biarkan Dia hadir. Bekerja, Roh Kudus bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Ku angkat hati. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hati. Yes, Kau berhadirat Tuhan kembali Tuhan. Yes, Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. yang ku nampak. Ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu. Yes, Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ya ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Amin, jemaat Tuhan. Mari
kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. amin Tuhan. Yes, Kau Maha Kuasa Tuhan, Kau mulia Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Yesus. Amin. Haleluya. Oh, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Amin Tuhan. Kau mulia Tuhan. Kau besar. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh dikasih kesempatan untuk menyembah-Mu. Kami boleh dikasih kesempatan untuk merasakan setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau yang begitu baik, Kau yang begitu, yang sangat baik buat kami. Thank you Lord. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan kami bisa dipakai demi luas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kau yang begitu baik buat kami. Kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Ya, shalom. Saudara, seperti saudara tahu semua, kita tahu bersama-sama bahwa Bapak Yanto minggu lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Dan hari ini kita akan berikan kesempatan untuk keluarga mengucapkan sesuatu. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Novi, perwakilan dari keluarga almarhum Bapak Gianto Karijo Santoso, mau mengucapkan terima kasih untuk doanya, untuk dukungannya, untuk perhatiannya, pelayanannya dari Bapak Ibu Gembala, Pak Stefanus, untuk Bapak Martin, Bapak Simon, untuk Bapak Yanto, untuk Ibu Hilda, untuk Bapak Yeheskiel, untuk Bapak Andre dan Ibu Tres. Terima kasih untuk pemusik dan paduan suara juga, serta semua keluarga KU1 dan KU2. Terima kasih untuk semuanya, biar Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Rustandi. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini mulai awal Juni ya, kita akan masuk firman Tuhan itu masuk dalam tema besarnya yaitu patriark, atau kita mau bicara tentang tokoh-tokoh pria di dalam Alkitab. Ya, mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan demi hidup kami mengucap syukur pagi ini kami boleh kembali beribadah dalam keadaan tubuh, jiwa, dan roh kami yang sehat. Kami boleh menyembah, memuji Tuhan. Kami boleh berdoa ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan sudah memberkati dalam semuanya. Dan kami rindu untuk kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, sembunyikan diam kemuliaan Tuhan. Roh Kudus akan berperan di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan menjadi firman Tuhan yang hidup, menjadi suatu kebenaran yang boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi ini kita akan belajar seorang tokoh yaitu Esau. Ya. Jadi di sini saya beri judul peristiwa Esau menjual hak kesulungannya. Dan itu ditulis di dalam Kejadian, kita akan baca dalam kitab Kejadian 25, pasal 25 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Edom itu merah ya, dan memang dia lahir juga tubuhnya warnanya merah, Edom itu di dalam Alkitab. Lalu ayat 31, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Lalu ayat 32. Ayat 32 demikian, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?
Ayat 33, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Jadi dalam kisah ini dikisahkan Esau dan Yakub bersaudara, anaknya Ishak. Esau itu yang sulung, Yakub itu adiknya. Yakub itu sifatnya adalah senang tinggal di rumah. Sedangkan Esau sering pergi keluar rumah ke padang, berburu dan sebagainya. Satu kali Esau pulang ke rumah, sudah capek, lelah dikatakan, pulang dari padang. Ya. Lalu dia mencium bau masakan yang menurut dia itu begitu mungkin menggiurkan. Ya. Dan itu membangkitkan seleranya untuk minta kepada Yakub adiknya. Ya. Dan di sini diceritakan masakan itu kacang merah, sop kacang merah. Atau istilah menurut orang Manado, brinebon. Ya. Nah, lalu Yakub berkata kepada Esau, boleh aku kasihkan ini kepada abang, tapi janji atau sumpah dulu bahwa hak kesulungan dari abang itu diserahkan kepadaku. Ya, boleh kata. Tidak berpikir panjang, artinya kita lihat Esau ini ceroboh. Esau ini masa bodoh dengan urusan-urusan seperti itu. Ya, dia menganggap sepele dan tidak berpikir panjang. Ya, mungkin kalau istilah anak-anak sekarang sumbu pendek. Ya, jadi diserahkanlah sama Yakub makanan itu. Lalu Esau makan dan langsung pergi. Kita lihat pelajaran di sini. Ya, kalau kejadian seperti ini, sebetulnya firman Tuhan berbicara apa sih? Firman Tuhan mengatakan bahwa hak kesulungan itu tidak bisa diperjualbelikan. Ya, menurut firman Tuhan. Lalu hak kesulungan itu apa? Seorang anak sulung itu harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, dan anak sulung harus dibawa ke hadapan hadirat Tuhan. Lalu harus dipersembahkan korban persembahan di hadapan Tuhan. Artinya anak sulung adalah milik Tuhan. Jadi tidak bisa milik Tuhan itu diperjualbelikan. Ya. Jadi anak sulung itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kita lihat apa sih anak sulung dan bagaimana hak kesulungan. Ya. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat 13. Pasal 13 dan ayat 2 dikatakan begini. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Dari ayat ini kita belajar seperti apa yang tadi disampaikan. Apa sih anak sulung? Anak sulung adalah semua yang lahir terdahulu dari kandungan menurut ayat ini. Lalu apalagi yang dikatakan firman Tuhan ini? Di dalam ayat ini dikatakan anak sulung adalah kudus atau dikuduskan bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah. Ya, empunya Tuhan. Jadi seperti tadi dikatakan, sebetulnya hak kesulungan ini tidak boleh dijual kepada orang lain. Karena Tuhan sendiri begitu menghormati hak kesulungan. Tuhan kuduskan anak sulung. Tuhan terima anak sulung itu sebagai miliknya sendiri. Ya. Lalu selanjutnya, tadi itu yang pertama adalah anak sulung adalah milik Tuhan, adalah semua yang lahir terdahulu. Yang kedua, anak sulung itu adalah kudus, dikuduskan bagi Tuhan.
Yang ketiga, anak sulung adalah kepunyaan atau hak milik Tuhan. Lalu yang keempat, bahwa anak sulung itu memiliki hak mendapat berkat 2 bagian atau 2 kali lipat. Adalah berkat yang terbaik, berkat yang paling utama. Jadi anak sulung itu akan mendapat 2 bagian berkat atau 2 kali lipat berkat dari saudara-saudaranya dan menerima berkat yang terbaik. Yaitu adalah hak anak sulung. Dalam Ulangan pasal 21 ayat 17 dikatakan begini. Tetapi ia harus mengakui anak sulung, anak yang sulung. Anak dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya, yang pertama-tamanya dialah yang empunya hak kesulungan. Jadi firman Tuhan di sini cerita, kalau kita baca ayat sebelumnya, kalau seseorang memang pada waktu itu seorang pria pada zaman perjanjian lama itu kadang-kadang punya istri lebih dari 1. Kata firman Tuhan, sekalipun anak sulung itu adalah anak dari istri yang kurang dikasihi, dia akan tetap mendapatkan berkat 2 bagian. Ya, seperti kita lihat Yakub itu punya 4 istri. Ya, di situ ada Lea, ada Rahel anaknya. Lalu hamba-hamba wanitanya itu Bilha dan Zilpa itu juga dinikahi oleh Yakub. Ya. Dan Lea itu kurang dicintai oleh Yakub. Yakub lebih mencintai Rahel. Tetapi anak sulung itu lahir dari Lea, namanya Ruben. Maka menurut ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, bahwa Ruben itu harus mendapat 2 bagian dari berkat atau bisa disebut juga apa yang sudah dimiliki oleh Yakub itu akan dibagikan mendapat 2 bagian. Kita lihat apa sih berkat yang diterima oleh Yakub, ya, setelah dia menjual, setelah dia terima hak kesulungan dari abangnya itu, yaitu Esau. Ya. Sekalipun kita lihat kalau baca Yakub itu telah terima berkat yang terbaik, kita baca nanti ya. Tapi kita lihat sebelumnya itu Yakub sudah memperdaya Esau. Ya, dia ambil kesempatan ketika Esau lelah, minta makanan lalu dikasih, tapi dengan sumpah bahwa hak kesulungannya dikasih ke dia. Lalu dia juga memperdaya bapaknya Ishak. Jadi seolah-olah dia itu sebagai Esau lalu membawa makanan, dikasihkan ke bapaknya dan diberkati. Jadi sebetulnya Yakub sudah memperdaya Esau, abangnya dan juga bapaknya Ishak. Ya. Berkat yang diterima oleh Yakub itu demikian, ditulis dalam Kejadian pasal 27 ayat 28, 29 ya, dan 37. Saya akan bacakan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkati ia. Dan kita ingat bahwa berkat seperti ini adalah berkat buat Abraham. Ya, yang Tuhan janjikan. Dan berkat Abraham ini ternyata turun kepada Yakub. Ya. Jadi dia mendapat berkat yang sama. Lalu ayat 37 mengatakan begini. Lalu Ishak menjawab Esau. Karena setelah Yakub diberkati,
Ya. Lalu Esau datang untuk minta berkat. Dia bawa makanan untuk bapaknya, tetapi ternyata bahwa berkat itu sudah lebih dahulu dikasihkan kepada Yakub. Karena Yakub memperdayakan bapaknya seolah-olah dia itu Esau. Ya. Lalu apa yang dikatakan bapaknya? Kita lihat tadi berkat yang luar biasa. Ya, dikatakan bahwa bumi ini akan diberkati, kamu akan diberkati dengan gandum, anggur dan sebagainya. Terus akan diberi embun dari langit, artinya tanah itu akan jadi subur, menghasilkan hasil-hasil yang baik. Lalu katanya semua saudara-saudaranya itu akan sujud dan menjadikan Yakub itu tuan. Jadi itu berkat yang luar biasa. Lalu ketika Esau datang setelah berkat itu dikasihkan kepada Yakub, ya. Lalu Ishak menjawab kepada Esau karena Esau minta berkat sulung itu sebetulnya. Tetapi Ishak mengatakan begini. Sesungguhnya telah kuangkat dia, artinya Yakub, adiknya itu, adik dari Esau, menjadi tuan atas engkau dan segala saudara-saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya dan telah kubekali dia dengan gandum, anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat anakku. Jadi ternyata berkat yang utama, berkat yang luar biasa itu sudah diberikan oleh Ishak kepada Yakub yang sekarang sudah mengambil hak kesulungan itu, mendapat berkat yang luar biasa dan berkat yang akan diberikan kepada Esau memang itu kalau kita baca di dalam Alkitab selanjutnya tidak sebaik yang diberikan kepada Yakub. Ya. Lalu tadi yang keempat, yang kelima. Yang kelima, anak sulung itu memiliki hak waris untuk menjadi raja menggantikan bapaknya. Di dalam 2 Tawarikh pasal 21 ayat 2 dan 3 dikatakan di situ bahwa Yosafat itu punya anak-anak namanya Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael dan Sefaka. Ya. Mereka semua itu anak-anak Yosafat, raja Israel. Dan mereka diberikan di sini dikatakan emas perak. Ya, semua pemberian yang berharga, juga kota-kota berkubu. Jadi karena raja itu menguasai suatu daerah yang luas dan dia memiliki kekayaan yang luar biasa, semua anaknya dapat warisan. Ya, warisannya itu dikatakan emas perak, lalu kota-kota berkubu, ya, dan semua barang-barang berharga diberikan kepada anak-anaknya semua. Tetapi kita baca di sini kedudukan raja itu berikan kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Ya, jadi berkat anak sulung itu luar biasa. Ya, anak sulung tadi dikatakan anak yang lahir terdahulu, lalu itu dikuduskan oleh Tuhan, lalu menjadi milik Tuhan, ya, lalu mendapat 2 bagian berkat yang utama, ya mungkin bisa disebut 2 bagian warisan, ya, untuk anak sulung. Dan di sini dikatakan yang kelima, anak sulung itu punya hak untuk menjadi raja menggantikan bapaknya. Jadi akan mendapatkan peran yang luar biasa, janji firman Tuhan. Jadi hak kesulungan itu begitu berharga. Tetapi kita lihat bahwa Esau sudah menyia-nyiakan hak kesulungan itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa Esau menjual hak kesulungannya? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia memang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Sehingga dia tidak mengetahui betapa berharganya hak kesulungan itu. Yang kedua adalah dia tahu tetapi memang dia mengabaikan.
atau menyia-nyiakan dan tidak menghargai nilai kesulungan. Jadi ada dua kemungkinan. Mari kita lihat kemungkinan yang mana yang masuk akal ya sehingga Esau menjual hak kesulungan kepada adiknya. Jadi yang pertama, apakah Esau tidak pernah mendengar janji firman Tuhan? Ya, artinya tidak pernah ada orang yang memberitahu dia. Jadi dia tidak tahu. Ya. Kalau kita lihat di dalam tradisi budaya Yahudi, itu firman Tuhan itu disampaikan secara lisan dari generasi kepada generasi secara estafet. Ya. Karena itu merupakan perintah Tuhan. Nanti kita baca ayatnya. Perintah Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Ya. Seperti tertulis di dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu, yaitu Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi Tuhan mengatakan bahwa janji firman Tuhan itu harus dipegang oleh Abraham dan itu harus dilanjutkan. Ya, secara estafet kepada keturunan turun-temurun. Jadi artinya terus harus firman Tuhan itu harus disampaikan dan harus dipegang. Jadi kalau harus dipegang berarti firman Tuhan itu harus disampaikan. Ya. Lalu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 2 dan selanjutnya dikatakan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi kalau mereka mendengar firman Tuhan, pesan firman Tuhan dan mereka memegangnya, maka anak cucu Abraham ini akan takut akan Tuhan. Ya. Dan dikatakan bahwa mereka itu harus berpegang pada segala ketetapan seperti Tuhan memberitahu kepada Abraham tadi. Jadi firman Tuhan itu harus dipegang. Ya. Jadi harus pegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Jadi baik Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh keturunannya itu ya turun-temurun itu harus mengenal firman Tuhan, harus memegang firman Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi artinya firman Tuhan itu akan didengar oleh keturunan dari Abraham. Bagaimana cara menyampaikannya? Tuhan mengatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi setiap waktu, setiap kesempatan Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu akan disampaikan kepada anaknya, kepada cucunya dan selanjutnya. Jadi artinya semua anak cucu dari Abraham itu akan mengenal firman Tuhan. Ya. Lalu di ayat 17-nya kembali dikatakan begini. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi berulang-ulang Tuhan mengatakan harus dipegang firman Tuhan itu. Ya, dari keturunan ke keturunan semua harus pegang firman Tuhan. Lalu sebagai penerapannya, sebagai realisasinya bahwa itu disampaikan yang ditulis dalam Kejadian dan kitab Ulangan tadi yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, itu realisasinya bagaimana? Lalu perintah itu maka dibuatlah tradisi. Jadi suatu tradisi budaya ya yang diterapkan dalam bentuk seperti peraturan pelaksanaan. Jadi sejak dini usia
anak-anak hingga dewasa, ya itu diperkenalkan kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan siapa? Kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk mengikuti pendidikan perihal tradisi, sejarah dan semua janji firman Tuhan. Ya mungkin kalau di Indonesia anak-anak itu dari kecil dipasantrenkan. Jadi semua anak-anak Israel itu harus masuk semacam pendidikan seperti itu. Ya. Dan itu dilakukan sesuai dengan masa usianya. Sejak anak itu masih bayi. Sehingga ada urut-urutan, ya di situ ada yalet, ada masa gemul dan sebagainya. Ya. Kita akan lihat satu persatu. Ya. Masa bayi itu disebut yalet. Lalu kemudian masa gemul, pada usia disapih seluruh kebiasaan bangsa Yahudi sesuai dengan janji yang disampaikan Abraham. Pada usia 8 tahun anak itu harus disunat. Dan kita lihat Tuhan Yesus juga di bawah orang tuanya melakukan penyunatan Tuhan Yesus. Ya. Dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi artinya mungkin kalau di gereja sekarang penyerahan anak. Ya, penyerahan anak. Lalu masa usia 12 tahun itu disebut bakur. Pada usia ini Tuhan Yesus muncul kembali di bait Allah. Ya. Di mana pada usia ini itu sesuai dengan tradisi Yahudi, setiap anak laki-laki harus mengikuti upacara yang dikenal dengan istilah bermitzwah. Ya. Yang artinya mempelajari firman Tuhan. Jadi di usia ini mulai mereka belajar firman Tuhan. Dan biasanya itu pelajaran yang biasanya wajib diikuti itu biasanya sampai masa Talmud pada usia 15 tahun. Ya, di mana anak-anak Yahudi itu mempelajari firman Tuhan, berdiskusi perihal tradisi, sejarah dan firman Tuhan bersama para rabi, para guru. Ya. Dan biasanya minimal anak-anak Yahudi itu mereka belajar firman Tuhan sampai Talmud. Karena selanjutnya ya pada masa Midras itu namanya, itu usia 20 sampai 30 tahun itu biasanya sudah lebih mendalami, melakukan penelitian firman Tuhan, mendiskusikannya dan sebagainya. Artinya kalau sekarang sudah masuk level sekolah Alkitab atau sekolah teologi ya. Ya. Jadi itu usia 20-30 tahunan. Di mana anak-anak muda Yahudi itu mengikuti kelas midras. Yaitu masa penelitian, mencakup pelajaran Taurat, sejarah, seperti sekolah teologi ya. Dan mereka yang ikut sekolah ini, itu akan nanti dapat gelar seperti sekarang. Gelarnya itu adalah imam pendamping, dari situ jadi imam muda, lalu menjadi imam. Ya. Jadi artinya kalau belajar selesai sampai usia 30 tahun, mereka itu bisa disebut rabi. Ya. Dan masa itu, kalau mereka sudah capai itu disebut lakoah. Mereka bisa dipanggil sebagai rabi karena mereka sudah punya jabatan seperti imam. Makanya Tuhan Yesus itu disebut rabi. Dan pada usia ini setelah ikut masa-masa pelajaran seperti ini, itu baru boleh berdiri, berbicara di depan publik. Makanya Tuhan Yesus itu berbicara di rumah ibadat. Kalau dia bukan seorang rabi yang sudah menyelesaikan sampai tingkat lakoah, itu tidak boleh berbicara, berdiri di atas mimbar, berbicara di depan publik. Jadi kita lihat seperti Paulus juga. Dia pergi kemana-mana, dia itu selalu hadir di rumah ibadat menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tanya, Tuhan Yesus setelah usia 12 tahun sampai 30 tahun itu kemana? Ada orang mengatakan, ke India. Saya pernah baca satu naskah katanya ke India. Tapi ternyata memang tradisi Yahudi
Tuhan Yesus mengikuti prosedur ini, mengikuti peraturan ini, ketetapan ini. Ya. Dan dia muncul dan dia disebut rabi. Artinya dia ikut semua pelajaran ini dan dia itu berhak untuk berdiri di mimbar, berbicara di depan publik. Jadi kalau saudara nanti ditanya, kemana sih Tuhan Yesus umur 12-30 tahun? Ini ceritanya. Ya, jadi artinya sebuah anak Yahudi itu pernah belajar firman Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya apa untuk Esau? Kesimpulannya jadi kemungkinan yang sangat besar bahwa Esau itu pernah mendengar, mengetahui, bahkan dia pernah belajar ketetapan firman Tuhan. Sehingga dia mengetahui, dia mengerti harga atau nilai hak kesulungan. Ya. Jadi artinya Esau itu tahu sebetulnya. Ya, tetapi memang Esau itu ceroboh, sembarangan. Esau itu tidak berpikir panjang. Ya, jadi kesimpulan seperti itu. Kita lihat kembali ke ayat-ayat Kejadian pasal 25 tadi. Esau berkata begini, ya, setelah dia mendapat makanan dari Yakub, atau ketika dia minta makanan dan diberikan oleh Yakub. Ya. Esau itu dia mengatakan sebentar lagi juga aku mati. Buat apa hak kesulungan? Lalu setelah dia makan, dia pergi seenaknya, dikatakan ringan saja. Artinya tidak punya beban apa-apa. Ya. Tidak punya beban apa-apa. Tetapi ketika dia datang kepada bapaknya mendapat berkat, sudah terlambat. Berkat itu yang utama sudah diberikan kepada adiknya Yakub. Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 25 tadi, ya, kenapa Yakub ya begitu memaksakan atau begitu punya keinginan yang sangat dalam untuk merebut hak kesulungan itu. Karena Yakub tahu ya ketetapan firman Tuhan bahwa hak kesulungan itu begitu berharga. Jadi kalau Yakub tahu, masa sih Esau tidak tahu? Ya, jadi tadi alasan yang pertama adalah karena orang Israel secara tradisi itu belajar firman Tuhan. Yang kedua, kalau Yakub tahu, masa sih Esau enggak tahu? Kenapa Yakub begitu ngotot untuk merebut hak kesulungan dari Esau? Karena dia tahu. Jadi artinya dari dua kemungkinan ini, Esau itu tahu. Ya. Tapi ya tadi dikatakan dia itu mengabaikan, dia tidak peduli. Dan itu akan datang, penyesalan itu akan datang kemudian. Ya, setelah semuanya dikatakan kalau nasi sudah jadi bubur, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Dan berkat itu sudah diberikan kepada adiknya oleh bapaknya Ishak. Jadi kita kira keduanya memang lebih tepat. Jadi alasannya yang kedua ini lebih tepat. Ya, alasannya ialah alasannya lebih masuk akal. Jadi artinya Esau itu mengetahui begitu berharganya nilai suatu hak kesulungan. Tetapi dia tidak menghargainya, dia mengabaikannya, dia menyia-nyiakannya. Ya. Kita kembali ke ayat awal tadi. Ke Kejadian 25 ayat 32 dan 34 dikatakan begini. Apa yang dikatakan oleh Esau? Ya, bahwa dia itu menyia-nyiakan, dia mengabaikan, dia tidak menghargai. Dia mengatakan begini dalam ayat 32. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu setelah dia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.
Jadi artinya memang dia tahu, tetapi dia mengabaikan. Dia tidak punya beban, dikatakan begitu ringan, setelah dia makan dia pergi. Ya. Lalu pelajaran ini buat kita, anak-anak Tuhan itu apa? Ya. Itu ditulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18. Siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 dikatakan begini. Atas kehendaknya sendiri, atas kehendak Tuhan, Tuhan telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi kita ini, ya, Tuhan akan menjadikan kita semua orang yang beriman, yang melakukan firman Tuhan, yang pegang firman Tuhan, itu akan menjadi anak sulung dari Tuhan. Dari semua ciptaannya. Jadi kita punya hak yang luar biasa. Jadi artinya dikatakan kita dikuduskan. Kita adalah milik Tuhan. Ya, kita itu punya berkat yang berlipat ganda. Kita itu berhak menjadi raja, warisan sebagai raja. Ya. Artinya apa? Kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Kata Tuhan, kita semua ini adalah anak sulung dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Dengan apa? Memegang firman Tuhan dan melakukannya dengan baik. Ya. Lalu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 4 dikatakan begini. Mereka disebut dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba Allah. Ya. Seperti tadi dikatakan anak sulung itu diserahkan kepada Tuhan. Ya. Menjadi korban persembahan kepada Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan menjadi anak sulung Tuhan. Ya, untuk dikuduskan, ya, untuk menjadi milik Tuhan. Jadi artinya anak sulung itu sudah ditebus, dikuduskan menjadi milik Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, ya, artinya kita diselamatkan dan kita juga nanti akan mengalami kebangkitan, ya, bersama-sama dengan Kristus, ya. Maka firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita lihat Esau itu hanya memikirkan hal-hal perut. Ya, mengutamakan hal-hal yang sementara. Dia tidak memikirkan hal-hal yang kekal. Dan kita diajar oleh firman Tuhan pagi ini untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Firman Tuhan juga dalam Kolose pasal 1 ayat 27 mengatakan begini. Kepada mereka atau kepada kita Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu yang ada di atas. Jadi kita harus berpikir tentang hal-hal kemuliaan. Pengharapan di dalam Kristus yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi untuk bisa seperti itu memikirkan hal-hal di atas, ya kita itu harus minta kepada Tuhan untuk bisa melakukan itu. Minta hikmat Tuhan. Ya. Dan sekarang kita sedang dalam rangka doa 10 hari, doa berantai. Artinya di dalam doa-doa kita minta hikmat pada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh penolong, roh hikmat. Ya.
Jadi artinya kita minta hikmat, kita minta tolong kepada Tuhan supaya kita bisa melakukan, kita hanya berpikir tentang perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang kekal, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa Kristus duduk di sebelah kanan Allah? Ya, bukan berarti mungkin kita secara fisik mengatakan oh ini Allah, ini Yesus. Bukan. Saudara, ini adalah istilah metafora. Jadi gambaran. Misalnya begini. Misalnya saya adalah tangan kanan Pak Yohanes. Bukan berarti saya nempel jadi tangannya Pak Yohanes, bukan. Artinya saya adalah kepercayaan Pak Yohanes. Saya pernah dapat kerjaan dari perusahaan Jepang. Lalu si direkturnya masih muda, orang Jepang mengatakan, Bapak kalau mau urusan dengan perusahaan ini, saya pintu. Ngerti kan maksudnya? Jadi harus lewat dia. Ya. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya segala kuasa, kemuliaan, kedaulatan itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Kemuliaan dan pengharapan. Ya. Jadi kita memikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang sementara dan hal-hal yang ada di bumi ini. Ya. Nasihat firman Tuhan buat kita begini. Ya. Ini sudah sering kita dengar. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Allah itu tidak ada di dalam diri kita. Lalu dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, memang kita lihat memang betul. Ya, di dunia ini orang cuma mungkin berlomba-lomba ya mencari kesenangan daging, kesenangan mata, dan keangkuhan hidup. Kata Tuhan, ya. Itu yang ada di dunia itu, jadi artinya keinginan daging, keinginan mata atau kepuasan daging, kepuasan mata, keangkuhan hidup, itu ya akan dilenyapkan bersama dunia ini. Dengan semua keinginannya, kata firman Tuhan. Jadi jangan kita itu hanya mengasihi dunia, karena semua itu akan berlalu. Ya, akan berlalu. Jadi janganlah artinya kita bersikap, bertindak seperti Esau. Hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Ya. Jadi mari kita minta hikmat dari Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita. Supaya kita itu bisa bersikap. Membuat keputusan yang benar. Melakukan tindakan atau apa yang kita lakukan itu adalah mengacu kepada kemuliaan yang dari Tuhan. Ya. Karena roh Tuhan itu di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 dikatakan begini. Roh Tuhan akan ada padanya, pada kita yang mohon kepada Tuhan. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi artinya kita butuh Roh Kudus, butuh kepenuhan Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus, saya sudah sampaikan di doa pagi, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu bukan gelas yang diisi air penuh, lalu diminum atau dipakai, habis atau tinggal setengah, lalu diisi lagi, bukan. Dipenuhkan Roh Kudus adalah kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kita mengandalkan Roh Kudus, karena di sini dikatakan Roh Tuhan itu roh hikmat, roh nasihat, dan roh keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Allah Tuhan kita. Jadi apa sih makna berdoa selama 10 hari ini? Ya,
kita utamakan, mari kita minta dipenuhkan Roh Kudus sehingga menjadi orang-orang berhikmat. Ya, ketika kita mengambil keputusan, kita menyikapi sesuatu itu menyikapi secara benar. Ya, dan apa yang kita lakukan itu adalah kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Dan sebagai penutup, jadi artinya kita harus bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus. Ya, seperti yang ditulis dalam Kolose pasal 1 ayat 28. Dikatakan kita harus bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan di dalam kekekalan. Ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita, mengajar kita untuk merenungkan, ya, jangan kita seperti Esau, menganggap enteng hal-hal yang di atas, menganggap enteng hal-hal kekekalan. Kata firman Tuhan, kita harus memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas harus diutamakan, bukan perkara-perkara yang di bawah. Ya, supaya kita tahu, supaya kita dikuduskan, kita jadi milik Tuhan, kita mendapat berkat yang berlimpah, ya, dan kita beroleh waris sebagai raja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami sudah kembali merenungkan firman Tuhan. Peristiwa tentang Esau menjual hak kesulungan kepada adiknya Yakub. Kami boleh belajar dari kejadian ini bahwa kami harus penuh hikmat, penuh Roh Kudus untuk bisa kami mengambil keputusan, menyikapi sesuatu hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, semua itu berdasarkan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan untuk boleh kami menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Yohanes. Shalom saudara, pernahkah saudara mendengar pernyataan jika tidak mau belajar maka kita tidak akan bertumbuh? Ini berarti belajar merupakan hal yang sangat penting bagi kedewasaan kita. Dalam Pastor Corner bulan Juni, kita akan berdiskusi dengan Pendeta Yohanes Runkat yang akan diadakan pada hari Kamis, 5 Juni 2025, pukul 7 malam sampai selesai. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Ya puji Tuhan saudara, kita sudah sampai pada saat-saat terakhir dalam kebaktian kita pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat tentu untuk kita semua. Karena kita sekarang dalam situasi bersama-sama di dalam suatu doa rantai. Ya, dengan pokok-pokok yang sudah dibagi itu pegangan saja. Sebab mungkin ada seseorang berkata, setengah jam mau ngomong apa gitu. Habis bahannya. Nah itu dikasih pegangan saudara. Ya, tetapi yang penting adalah kita sungguh-sungguh pada saat itu berdoa bersama-sama untuk senantiasa hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita semua. Jadi itu kita menjadi anak Tuhan yang bersemangat terus di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir, Engkau sudah besertai dengan kami semua. Dan Kau sendiri yang tahu apa keperluan kami masing-masing. Dan kami percaya Engkau adalah jawaban dari semua kebutuhan kami, keperluan, pergumulan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk semua saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami senantiasa untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal buat kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, Kau menyertai kami semua dengan kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Kalau dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, dalam keadaan lemah Tuhan menguatkan. Dalam keadaan sedih Tuhan menghiburkan semuanya. Berikan kekuatan sehingga minggu depan kami dapat bersama-sama beribadah untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom saudara, pernahkah saudara mendengar pernyataan jika tidak mau belajar, maka kita tidak akan bertumbuh? Ini berarti belajar merupakan hal yang sangat penting bagi kedewasaan kita. Dalam Pastor Corner bulan Juni, kita akan berdiskusi dengan Pendeta Yohanes Runkak yang akan diadakan pada hari Kamis, 5 Juni 2025, pukul 7 malam sampai selesai. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth.